Pernahkah kamu mengalami kasus seperti ini? Dia sedang mengemudi. Tapi sahabatnya sedang duduk di pangkuan pacarnya. Emily mencium Gabriel beberapa hari yang lalu. Sedetik kemudian, dia mengetahui bahwa sahabatnya Camille adalah pacar Gabriel. Jadi sejak itu dia mulai menjaga jarak dari Gabriel. Tetapi Camille masih tidak tahunya. Yang mengajaknya datang ke hotelnya, bergabung dengan pesta keluarga, dan ingin memperkenalkannya kepada saudara laki-lakinya, tetapi ketika sahabatnya memperkenalkannya, harus mengingatnya dengan cermat. Tanyakan usianya terlebih dahulu. Emily datang mengunjungi kilang anggur. Staf profesional menjelaskan pengetahuan tentang anggur. Teman aku adalah pemilik hotel ini. Apakah kamu teman kakakku? Aku Emily, kamu adik laki-laki Camille. Begitulah cara mereka berdua mengenal satu sama lain. Saat makan malam, saudara laki-laki Camille memamerkan trik menggoda terbaiknya. Wanita sebaiknya tidak menyentuh botol anggur di atas meja makan. Ini adalah aturan keluarga kami. Kalau mau tambah minum, sentuh saja kakiku di bawah meja. Kehalusan Timo membuat Emily punya pandangan berbeda terhadapnya. Di tengah malam, suara lantai atas sangat keras sehingga Emily tidak bisa tidur. Jadi dia pergi ke kolam renang untuk mencari udara segar. Saat itu, Timo mengambil sebotol anggur dan 2 gelas untuk menemukannya. Secara alami menuangkan 1 gelasnya. Emily adalah orang yang berpikiran terbuka. Terbiasa menghabiskan segelas anggur dalam sekali teguk. Pelan-pelan. Kamu harus perlahan menikmatinya. Jika kamu ingin minum lagi, tepuklah bahu aku. Timo menuangkan segelas anggur lagi untuknya, agar dia bisa menikmati anggur dengan perlahan. Lalu berbicara tentang anggur lagi dengannya. Gelas anggur kupu-kupu berbeda dari gelas silinder. Gelas kupu-kupu jauh lebih menarik. Bentuknya dibuat sesuai dengan ukuran payudara. Entah itu karena alkohol dalam tubuhnya, atau karena ketertarikan Timo terlalu besar, Emily mengalami malam yang lebih panas dari lava vulkanik. Keesokan harinya, dia turun untuk sarapan. Camille memperkenalkan adiknya kepada Emily. Bukankah aku bertemu saudaramu kemarin? Aku juga makan malam dengannya. Maksudmu adik bungsuku, umurnya baru 17 tahun. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Maaf, aku menggunakan sedikit terlalu banyak kekuatan kemarin. Astaga. Apakah kamu ingin memperkenalkan saudaramu kepada aku? Aku tidak tahu dia baru berusia 17 tahun. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Saat itu, ibu Camille kemudian menegang, berdiri dan memanggil Emily ke kamar. Ketika Emily mengira dia akan dimarahi, tetapi dia bertanya, "Aku membutuhkanmu sejujurnya. Kamu dan putramu. Kamu benar-benar tidak tahu berapa umurnya." Camille mengatakan dia ingin memperkenalkan dia kepada aku. Dia sangat berpengetahuan tentang sampahnya. Jangan bicarakan itu, aku tidak peduli. Yang aku ingin tahu adalah, apakah putraku berhubungan seks dengan baik gak? Apa? Dia sangat lembut dan manis. Tunggu, aku minta maaf. Mau tahu detailnya? Terpisah 1 layar. Semua orang harus malu untuk Emily. Tur mengunjungi gudang anggur dianggap sebagai pengalaman belajar bagi Emily. Gadis ini sedang siaran langsung, tetapi ditabrak oleh idol lain. Sampai jumpa jam 8 malam ini di live streaming ya. Reuni para selebriti. Seberapa hebat persaingannya? Setelah Emily tiba di Paris, dia mulai berkenalan dengan jejaring sosial. Berbagi foto-foto di Paris. Karena dulunya mengiklankan parfum, Emily menjadi idola Instagram, menerima undangan dari merek terkenal. Bergabung dengan pesta besar kali ini. Oh hai. Anjing yang lucu, aku sukainya. Kalau begitu, kamu harus mengikutinya. Ia memiliki 100.000 penggemar di Instagram. Idola menerima hadiah dari staf. Dan menerima porsi tambahan untuk anjingnya. Emily datang
Staf hanya memberinya hadiah kecil. Bisakah kamu memberi aku hadiah yang terlihat seperti hadiah anjing tadi? Oh, aku cek dulu ya. Mengikutinya tidak cukup. Sebenarnya ini tidak gratis. Menurut fanbase-nya lebih dari 50.000 followers. Setidaknya kamu harus mengiklankan 5-10 produk lagi. Idola berkumpul di aula. Semua orang mengangkat ponsel mereka untuk streaming langsung. Live stream juga merupakan bentuk iklan produk yang sangat efektif. Tetapi Emily datang ke sini. Tidak hanya untuk menghadiri pertemuan ini. Tetapi juga untuk mencari sponsor untuk bekerja sama. Asisten melihatnya. Kamu hanya seorang idola dengan pengikut lebih dari 50.000 orang. Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu menuntut, tetapi Emily tidak menyerah. Dia menggunakan cara iklan yang sangat istimewa. Membuat para sponsor terkesan padanya. Bos ingin bertemu dengannya sekarang. Baiklah. Apakah dia, apa yang sedang terjadi? Sponsor melihat melalui buletinnya. Merasa dia memiliki perasaan, dan mata yang halus. Bahkan mengundangnya untuk mewakili produk. Tapi Emily tidak setuju dengan ini. Sebagai petugas pemasaran perusahaan Savoir, dia ingin mendapatkan kembali pelanggan yang hilang. Dia mengubah ekspresi wajahnya. Karena menurutnya perusahaan pemasaran ini berbiaya tinggi tetapi efisiensi rendah. Tidak seefektif representasi selebriti. Apalagi ada rahasia bahwa Emily tidak tahu bahwa sponsor dan bosnya adalah musuh bebuyutan. Dia pergi setelah mengatakan itu. Pulang perusahaan. Dia dimarahi oleh bosnya. Jelas ini adalah dendamnya. Mengapa menyalahkan semuanya pada karyawan rendahan seperti dia? Menghasilkan uang sama sekali tidak mudah. Jaket kulit dipadukan dengan rok pendek. Tasnya ditempel dengan segala macam batu di luarnya. Ditambah aksesorisnya berbentuk hati. Berapa nilaimu untuk pakaian ini? Pada sesuatu hari, perusahaan menyambut tamu. Bahkan bos Emily yang arogan harus merendahkan suaranya. Oh Pak Paul, bertemu dengan kamu di sini adalah kehormatan terbesar dalam hidup aku. Adalah kehormatan bagi kami. Sedangkan kamu, senang bertemu denganmu. Emily tidak pandai menyenangkan orang. Tetapi desainer Paul, setelah melihat aksesori di tasnya, sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Apa itu? Hanya karena aksesori. Kontrak bisnis segera dibatalkan. Keesokan harinya di perusahaan, bos memperlakukannya seperti udara. Kenapa hanya aku yang tidak tahu ada rapat pagi ini? Bisakah kamu memberitahunya? Dia bukan lagi kepala departemen. Aku masih di sini. Emily tidak ingin menyerah begitu saja. Dia harus memikirkan cara untuk bertemu Paul. Ketika dia melihat ada pertunjukan di Swan Lake, desainer terkenal, nama Paul yang tertulis di atasnya. Segera sebuah ide muncul di kepalanya. Dia membeli tiket. Lalu berubah menjadi angsa hitam untuk memasuki pertunjukan. Melihat lebih dekat pada sosoknya. Sepertinya ada beberapa arti khusus. Emily melihat desainer Paul. Segera mengejarnya. Dia dengan tulus meminta maaf padanya. Karena cara berpakaiannya telah menyinggung desainer bangsawan. Kamu benar. Aku adalah gadis berpakaian pedesaan itu. Tapi apakah menurut kamu itu tidak sopan bagi desainer? Tidak benar-benar. Kamu bisa menertawakan. Tapi sebenarnya, kamu membutuhkan kami. Jika tidak ada orang yang memakai pakaian pedesaan seperti aku, kamu tidak akan bisa membuat produk itu. Meskipun Satpam keluar dan meminta Emily keluar dari kursi VIP, Pak Paul sepertinya sudah mendengarnya dengan jelas. Hari berikutnya ke perusahaan. Apakah kamu pergi menemui Pak Paul lagi tadi malam? Aku minta maaf. Dia ingin bertemu denganku. Dan dia ingin kau ikut juga. Di pelelangan amal Paul, dia bahkan mengambil inisiatif untuk meminta Emily menjadi model baginya. Tapi dia tidak menyangka bahwa keputusan ini mengubah hidupnya 180 derajat.